Selamat pagi adik-adik, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tema 8 yaitu Bumiku, subtema 3 Bumi, Matahari, dan Bulan, pembelajaran 4. Muatan pembelajaran hari ini yaitu IPS, PPKN, dan Bahasa Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu 1. Dengan mencari informasi penting dalam bacaan, siswa mampu menentukan persamaan dan perbedaan antara negara Laos dan Filipina. 2. Dengan menganalisis hubungan antara keadaan geografis dan kehidupan ekonomi di suatu negara, siswa mampu membuat uraian dan kesimpulan tentang topik tersebut. 3. Dengan membaca bacaan mengenai kisah petani cabai sukses, untungnya menggiurkan, siswa mengetahui hubungan antara kondisi alam dan keadaan ekonomi. 4. Dengan menganalisis dan mengidentifikasi jenis mata pencaharian, siswa memahami bagaimana interaksi manusia dalam melakukan kegiatan dengan alam. 5. Dengan menganalisis dan mengidentifikasi jenis mata pencaharian, siswa memahami hal yang perlu dilakukan untuk menjaga kelestarian alam. Masih ingatkah adik-adik tentang keadaan perekonomian negara Singapura? Sebelumnya, adik-adik telah belajar tentang hubungan kondisi geografis dan kondisi perekonomian di negara tersebut. Sekarang, kita akan mencari informasi tentang negara lainnya, yaitu Laos dan Filipina. Yang pertama, kita akan mencari informasi mengenai negara Laos. Keadaan alam. Laos merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak berbatasan dengan laut. Wilayah Laos bergunung-gunung. Sungai Mekong merupakan sungai utama. Daerah pertanian terpenting terletak di lembah Sungai Mekong. Laos diselimuti hutan lebat. Laos juga memiliki dataran tinggi dan beberapa dataran rendah. Hasil utama Laos. Hasil tanaman pangan utama Laos adalah padi dan jagung. Hasil hutan utama berupa kayu jati. Barang ekspor utama Laos antara lain kopi, kapur barus, dan kulit binatang. Barang impornya terutama minyak bumi, mesin-mesin, dan beras. Selanjutnya, kita akan mencari informasi mengenai negara Filipina. Keadaan alam. Filipina merupakan negara kepulauan. Sebagian besar wilayah Filipina berupa pegunungan. Gunung api yang terdapat di Filipina antara lain Gunung Mayon, Gunung Taal, dan Gunung Pinatubo. Sekira 40% wilayah Filipina berupa hutan. Hasil hutan yang menonjol antara lain kayu bonian, kayu cedar, kayu eboni, dan kayu mahoni. Hasil utama Filipina. Sebagian besar penduduk Filipina bermata pencaharian sebagai petani. Hasil pertanian utama antara lain pisang, jeruk, kelapa, kopi, tembakau, dan tebu. Tanaman pangan utama adalah padi dan jagung. Hasil ternak utama adalah sapi perah. Hasil tambangnya terutama emas, perak, dan tembaga. Hasil industri utamanya adalah tekstil, kertas, dan gula. Tidak hanya Laos dan Filipina, Indonesia juga mempunyai hasil bumi. Salah satu hasil bumi yang dimiliki oleh Indonesia adalah cengkeh dan kelapa sawit. Namun, masih banyak lagi hasil bumi yang dimiliki oleh Indonesia. Adik-adik bisa mencari informasi mengenai hasil bumi yang dimiliki Indonesia di internet maupun buku bacaan lainnya. Kisah petani cabai sukses, untungnya menggiurkan. Jawapos.com. Pensiun dari pekerjaan sebagai aparatur sipil negara ASN tak membuat Imam Kusno berhenti berusaha untuk hidupnya. Pria yang sebelumnya berstatus guru ini
justru sukses bertani cabai. Hasilnya bahkan melebihi penghasilan tetapnya tiap bulan. Berikut kisahnya. Sudah 4 tahun ini, Imam bergelut dengan tanaman cabai lokal. Dia menanam komoditas yang kini harganya selangit itu di atas tanah seluas sekitar 1 hektar di Desa Natai Raya, Kecamatan Arus Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kobar, Kalimantan Tengah. Untuk kisah lengkapnya, adik-adik bisa membaca pada grup WhatsApp yang terdapat pada materi yang sudah Ibu kirimkan, atau adik-adik juga dapat membaca pada buku siswa halaman 115 sampai 116. HAM atau hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan dilindungi oleh negara dan hukum. HAM berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. HAM tidak dapat diganggu-gugat dan tidak bisa dicabut karena merupakan anugerah yang dimiliki oleh setiap manusia. Demikianlah penjelasan yang Ibu berikan. Jika ada yang adik-adik belum pahami, adik-adik bisa tanyakan pada grup WhatsApp, sehingga adik-adik dapat mengerjakan tugas-tugas yang akan Ibu berikan berikutnya. Selamat belajar, terima kasih.